Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua pada hari ini. Salam jumpa lagi, saudaraku yang terkasih. Kita berbahagia pada hari ini. Tuhan memberikan hari yang baru buat kita untuk kita menjalankan seluruh aktivitas kita. Semoga saudara-saudara dapat merasakan berjumpa dengan Tuhan dan juga melakukan sabda Tuhan kepada orang-orang yang Anda jumpai pada hari ini. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini terambil dari Markus pasal 41 sampai 20. Tetapi saya hanya membaca ayat 20-nya saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara, tema kita pada saat ini, Tuhan menabur. Saudara, ada orang yang beranggapan bahwa sekian lama ia percaya sama Kristus, itu berarti imannya sudah dalam, sudah matang. Padahal hal tersebut belum tentu, saudara. Karena kedewasaan dan kematangan iman seseorang tidaklah bergantung dengan waktu atau berapa lama dia menjadi Kristen, tetapi buah atau hasil dari iman tersebutlah yang menjadi sebuah kedewasaan atau kematangan seseorang. Kita dapat melihat kematangan iman seseorang dari buah yang ia boleh tunjukkan kepada orang-orang sekitar. Saudara sekalian, pada saat ini, pada bacaan kita melihat sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan ketika ia mengajar di tepi danau. Ada banyak orang yang datang untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Dan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Pada waktu itu ada petani yang pergi menabur benih. Ternyata benih yang ditabur itu jatuh di tempat yang berbeda. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung memakan habis benih itu. Sebagian benih itu jatuh ke tanah yang berbatu-batu. Tanahnya tidak banyak. Benih itu tumbuh cepat karena tanahnya tidak dalam. Ketika matahari terbit, tumbuhan itu menjadi layu karena akarnya tidak dalam. Benih lain jatuh di tengah semak berduri. Semak berduri itu semakin besar sehingga menghalangi benih itu bertumbuh dan tidak menghasilkan buah. Benih yang lain jatuh ke tanah yang subur. Benih itu tumbuh dan berbuah. Ada yang 30, 60, dan 100 kali lipat. Saudara-saudara sekalian, penabur benih itu sama seperti orang yang sedang mengajarkan firman Allah. Benih adalah firman Tuhan. Benih yang jatuh di pinggir jalan sama seperti orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi firman Tuhan tidak tinggal di dalam hatinya. Ada juga benih yang jatuh di tempat berbatu sama seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan dan langsung menerimanya dalam hati dengan gembira. Namun orang itu tidak membiarkannya berakar dalam hidupnya. Jadi ketika mengalami kesusahan, memilih untuk meninggalkan Tuhan. Lalu benih yang jatuh di semak duri sama seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka hanya memikirkan hal-hal yang duniawi dan selalu khawatir, mencari kekayaan dunia sehingga firman itu tidak berbuah. Dan yang terakhir adalah benih yang jatuh di tanah yang subur. Ini menggambarkan orang yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya dan melakukannya, sehingga menghasilkan buah yang banyak.
Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan hati kita ketika benih firman Tuhan ditaburkan? Apakah firman Tuhan itu jatuh di pinggir jalan? Apakah di semak berduri? Apakah di tanah berbatu? Atau jatuh di tanah yang subur? Saudara sekalian, itu semua tergantung dari setiap kita meresponi firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan. Tetapi yang jelas, bacaan kita pada hari ini mengingatkan kita, ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Itu adalah bukti bahwa benih tersebut menghasilkan buah dan dapat dilihat dan dirasakan oleh orang di sekitar. Mari kita berproses dengan firman Tuhan, dan mari kita sungguh-sungguh menjatuhkan benih tersebut di tanah yang subur, sehingga ada hasil yang bisa dilihat, ada hasil yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Selamat berproses, selamat menjadi kesaksian yang indah buat orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.